Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Berapa banyak jemaat Tuhan di tempat ini yang bersyukur sepanjang minggu ini kita merasakan kebaikan Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat, saudara. Haleluya. Kita siap memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita bersyukur, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami ada di tempat ini semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan Tuhan. Kami menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini kami percaya hanya Engkau Allah yang layak kami sembah di pagi hari ini. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan di pagi hari ini Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami bisa Tuhan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Nama Tuhan saja ditinggikan, nama Tuhan saja dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu di pagi hari ini. Mari yang bersyukur bersama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu, buka hatimu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Nyanyiin pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari angkat tanganmu, katakan nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari jemaat Tuhan yang bersyukur, mari angkat tanganmu, katakan nyanyi pujian hanya bagimu Tuhan, Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Serukan dengan iman saudara, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Engkau yang bersyukur, mari angkat tinggi tanganmu, katakan nyanyi pujian bagimu, hanya bagimu Tuhan, oh, hanya bagimu. Katakan Tuhan, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari satu suara angkat tanganmu, nyanyi pujian bagimu, hanya bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari jemaat Tuhan saja katakan nyanyi pujian, oh nyanyi pujian bagimu, hanya bagimu Tuhan. Oh, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Katakan besar dan layak dipuji. Mari angkat tanganmu, satu suara serukan, nyanyi pujian. Kau yang layak menerima pujian pagi hari ini Tuhan. Hanya Kau yang layak.
dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari angkat tinggi tanganmu sekali lagi, katakan nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Lebih meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Engkau Allah yang layak menerima pujian kami di pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau bersuka cita, mau bersorak demi namamu. Yang mau bersuka cita bersama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang baik. Haleluya. Yang bersuka cita mari bertepuk tangan buat Allah kita. Kita bersyukur akan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Katakan ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku semua. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Yang percaya katakan amin. Kami menaikkan pujian hanya bagimu Tuhan. Mari sama-sama katakan, terus nyanyikan pujian bagi-Nya dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih-Nya, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Mari jemaat yang bersuka cita, naikkan pujian ini lebih sungguh kepada Tuhan pagi hari ini saudara. Saya rindu biar jemaat Tuhan saja katakan, memasuki gerbangnya. Katakan bersorak, dialah sukacita, sebab Dia baik,
kasihnya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sama-sama serukan. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya. Katakan kasih, kasih setianya. Katakan kasih setianya, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Mari bersuka cita, bersyukur buat kebaikan Tuhan pagi hari ini. Dengan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan. Mari siapkan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih buat rahmat dan kemurahan Tuhan, kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Saat ini kami juga diberi kesempatan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah kami dan menabur dengan penuh sukacita pagi hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru bergabung di Ibadah Raya GBI FOCC. Bagi jemaat Tuhan yang rindu bertumbuh di gereja ini dan juga bagi jemaat yang belum memiliki KAJ atau kartu anggota jemaat, saudara dapat menghubungi full timer di hall depan gereja. Dan inilah Sunday Update 29 September 2024. Informasi Ibadah Raya minggu depan, Minggu 6 Oktober 2024, Ibadah Raya akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu dibaptis, minggu depan selesai Ibadah Raya kedua akan dilaksanakan baptisan air. Dan untuk informasi, saudara dapat menghubungi Pendeta Madia Serlin Sakatiema. Ibadah Wanita Betel Indonesia dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 5 sore bertempat di gedung utama. Ibadah doa malam hari Kamis 3 Oktober 2024 pukul 7 malam akan disertai dengan pengurapan minyak. Bagi semua yang terlibat dalam pelayanan diwajibkan untuk hadir. Ibadah doa puasa setiap hari Jumat bertempat di Menara Doa. Ibadah doa puasa akan dilaksanakan dalam 4 sesi. Sesi pertama pukul 9 sampai 10 pagi, sesi kedua pukul 10 sampai 11 siang, sesi ketiga pukul 11 sampai 12 siang, dan sesi keempat pukul 12 sampai 1 siang. Bagi jemaat yang rindu untuk berdoa puasa, saudara dapat memilih di jam-jam sesi yang dapat saudara ikuti. SMK Saya Murid Kristus kelas berakar angkatan ketiga akan dilaksanakan hari Jumat 4 Oktober 2024 pukul 7 malam. Untuk itu diharapkan bagi para mentor kelas berakar untuk mengingatkan para mentinya. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pengembangan gereja. Semuanya bertepuk tangan, Cek. Mari nyanyikan bersama-sama, Kon. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu
Demikianlah Sunday Update minggu ini, dan untuk informasi lainnya, saudara dapat melihat di akun sosial media GBI Evosisi. Happy Sunday, God bless you! Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. Haleluya. Mari dengan senap hatimu, kita sama-sama mau katakan sama Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lagi katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu, dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sambil buka tanganmu, katakan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Engkau yang bersyukur buat penyertaan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Saya rindu, mari jemaat Tuhan saja nyanyikan. Semusim. Betapa kami melihat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan dari dalam hati kami mau nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa
jemaat Tuhan nyanyikan. Tak pernah berakhir kasih sebab kasih-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Ya Yesus, kami nyatakan pagi hari ini dengan senang hati kami Tuhan. Lagi katakan dengan imanmu. Tak pernah berakhir kasih Tuhan, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus, Kau segalanya. Lagi katakan. Tak pernah berakhir kasih-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari serukan namanya, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini, pada pagi ini, kami bisa berada di dalam rumah-Mu, memuji, menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang kiranya dapat menguatkan kami dalam mengarungi hidup ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk itu Tuhan. Urapi kami semuanya, siapkan hati pendengaran kami, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan seturut sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Engkau semakin dimuliakan, Engkau semakin bertambah-tambah. Biarlah hamba yang semakin berkurang-kurang, karena pada sesungguhnya hamba ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi hanyalah Engkau yang menjadi andalan kami, harapan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, lebih semangat ya. Saudara-saudara, berbahagia sekali. Saya senang kita bisa berjumpa lagi di dalam rumah Tuhan untuk melakukan ibadah, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Saudara-saudara, judul renungan pada hari ini atau pagi hari ini, kepuasan hidup dalam Kristus. Saudara-saudara, yang akan dibahas ini ada 7 poin, ada 7 indikator. Ada 7 indikator terkait dengan kepuasan hidup dalam Kristus. Yang pertama, kita harus ingat bahwa seperti lagu-lagu yang kita sering nyanyikan, kita sadar akan kasih Kristus.
kita sadar akan kasih Kristus kepada kita. Yang kedua, kita sadar kita ini orang yang diampuni. Kita orang yang diampuni. Yang ketiga, kita mempunyai tujuan hidup yang jelas. Ada orang yang tidak jelas tujuannya mau kemana. Ada orang sampai frustrasi, ada orang yang sampai bunuh diri karena dia tidak tahu tujuannya mau kemana. Bunuh diri, selesai persoalan. Ada orang yang begitu, saudara-saudara. Kemudian indikator yang keempat yaitu sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Ini perlu saudara-saudara, ada sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau penuh duka cita, penuh stres, apalah arti hidup ini? Kemudian kita perlu indikator yang kelima, ada kehidupan berbuah roh. Yang keenam, ketergantungan kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketergantungan pada Tuhan ini sangat penting saudara-saudara. Jangan kita menganggap kita jagoan. Kita benar sendiri. Tanpa Tuhan kita bisa jalan. Oh itu salah saudara-saudara. Dan yang ketujuh adalah harapan yang kekal atau harapan hidup yang kekal. Kita ada harapan. Ada harapan nanti satu waktu. Saudara-saudara kita akan lihat saudara-saudara dalam tayangan slide yang pertama. Kepuasan hidup dalam Kristus. Saudara-saudara kalau kita perhatikan kepuasan hidup dalam Kristus kita coba rangkum. Kita merasa atau orang yang merasa damai dan syukur. Karena dia terkoneksi atau terhubung dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, kepuasan tidak didasarkan pada keadaan duniawi atau materi. Ada orang merasa saya puas hidup ini karena saya kaya. Harta duniawi banyak, materi saya banyak, aset saya banyak. Padahal saudara-saudara kalau kita baca orang-orang yang bunuh diri juga banyak orang kaya. Orang yang stres, depresi adalah orang kaya. Secara materi mereka cukup. Kemudian kita juga punya keyakinan dan iman kepada Kristus sebagai sumber kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudara kita akan coba lihat telisik satu demi satu. Kita ikuti secara cepat slide yang kedua. Yang pertama kesadaran akan kasih Tuhan. Kita coba baca dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Tolong ditayangkan Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Karena begitu besar kasih Allah akan Roma 5 ya. Karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kemudian Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang luar biasa, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kedua ayat ini sudah mengingatkan dan menyadarkan kita merasa bahwa kasih Tuhan tanpa syarat, kasih yang memberi rasa aman, nilai diri dan identitas sejati sebagai anak-anak Tuhan. Ayat yang berikutnya 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi kita mempunyai jati diri, kita mempunyai nilai diri, kita mempunyai value di hadapan Tuhan. Kalau kita orang yang bernilai di hadapan tentunya, kita tahu kemana tujuan kita. Jadi saudara-saudara, kesadaran akan kasih Tuhan didukung oleh ketiga ayat yang kita baca bersama tadi. Kita harus ingat itu, bahwa salah satu indikator kepuasan hidup dalam Kristus adalah kita sadar akan kasih Tuhan kepada kita. Coba kita lihat slide nomor yang berikut, nomor 3. Kemudian kita harus sadar bahwa kita ini orang yang diampuni.
orang yang dibebaskan. Kita baca secara cepat. Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, kedua ayat ini yang mendukung pengampunan. Kita sadar bahwa kita ini orang yang diampuni atau orang yang dibebaskan. Sehingga pengampunan dosa dan kesalahan itu kita tahu kita sudah diampuni. Ada kedamaian batin yang bebas dari rasa bersalah dan penyesalan. Saudara-saudara, banyak orang yang merasa dia begitu berdosa sehingga dia tidak layak datang ke gereja. Dia mengatakan kalau saya masuk gereja miring ini gereja. Setengah bercanda tetapi dia sadar dia tidak layak. Tetapi semakin kita tidak layak, kemudian dengan kekuatan kita sendiri, kita mau jadikan kita layak, tidak akan bisa saudara-saudara. Dan itulah tipuan iblis sehingga akhirnya kita terhilang. Hilang sama sekali. Ketika kita menghadap hadiratnya, kita dalam keadaan terhilang. Kita tahu orang yang terhilang kemana itu. Kemudian tuh saudara-saudara, kita juga merasa ada pembebasan dari belenggu dosa dan rasa takut. Kita kan sering dengar orang ada cerita dikejar dosa. Itu ada rasa takut di dalam dirinya. Ada rasa takut, rasa bersalah, dikejar-kejar dosa. Dengan kedua ayat tadi kita sadar, kita yakin bahwa inilah ayat yang menjelaskan bahwa mendukung bahwa ada pengampunan dan pembebasan. Sehingga sukacita dan damai sejahtera ada bersemayam dalam hati kita. Saudara-saudara, orang selalu mencari namanya sukacita dan damai sejahtera. Ada toko damai, ada mungkin toko sejahtera. Tetapi belum tentu pemiliknya itu damai dan sejahtera. Kita bisa berjualan di sana tapi namanya damai sejahtera. Tapi atau toko sukacita. Tapi belum tentu pemiliknya sukacita. Saudara-saudara, inilah adalah indikator yang kedua. Kita sadar ada pengampunan dan pembebasan. Kemudian kita lihat indikator yang ketiga, tujuan hidup yang jelas. Coba kita baca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita tahu tujuan kita kemana, ada harapan. Yang berkata adalah Tuhan, firman Tuhan. Kemudian di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kedua ayat ini yang mendukung tujuan hidup yang jelas. Jadi saudara-saudara, statement-statement yang diambil ini berdasarkan Alkitab. Saya tidak berani memberikan statement-statement atau menyampaikan pernyataan-pernyataan tanpa dukungan Alkitab. Karena dasar kita adalah Alkitab. Dasar kita adalah firman Tuhan. Saudara-saudara, orang yang mempunyai tujuan hidup yang jelas, itu dia menemukan tujuan yang sebenarnya. Karena kita perlu tahu, kalau kita keluar rumah, jelas kita tujuan mau kemana. Kemudian orang yang mempunyai tujuan hidup yang jelas, dia memuliakan Tuhan karena dia tahu kemana dia pergi. Dan dia melayani sesama karena dikatakan lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 itu termasuk melayani sesama dan memuji, memuliakan Tuhan. Jadi kita hidup menurut kehendaknya. Kita merasa lebih terarah. Kita menemukan makna yang sebenarnya. Dan saudara-saudara, bagian poin yang di bawah ini adalah tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan dunia. Saudara-saudara, keadaan dunia ini makin lama makin tegang.
Kalau saudara suka baca berita-berita di televisi, apalagi saudara nonton di YouTube, waduh itu di Timur Tengah menegangkan. Walaupun mungkin tidak masuk di televisi nasional, tetapi Israel adalah ada yang Pak, kalau tidak salah Pak Timotius Arifin mengatakan kompasnya Tuhan. Di sana yang itulah yang menjadi indikator bagaimana keadaan di sana. Kalau saudara baca, saudara lihat di YouTube, luar biasa. Nah saudara-saudara, kita tidak mudah goyah oleh perubahan dunia. Perubahan dunia ini banyak, bisa juga secara global, tapi bisa juga secara personal atau tetangga-tetangga kita. Kita lihat statusnya, bagaimana keadaannya, status sosialnya, bagaimana pencapaian pribadinya. Kita tidak mudah goyah dengan hal-hal yang bersifat duniawi atau status sosial si A atau si B atau pencapaian tetangga kita. Oh dia sudah kaya raya, dia sudah berhasil. Kita tidak mudah goyah. Kenapa? Kita tahu tujuan hidup kita kemana. Coba kita lihat slide yang berikut, yaitu indikator yang keempat. Indikator yang keempat ini ada sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Coba baca Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal, dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia berikut. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, Rasul Paulus menulis ini karena dia pernah kelimpahan, tapi dia juga pernah mengalami kekurangan. Dia tahu, saudara-saudara, jangan sampai sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari terganggu dengan hal-hal yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Ketika kita dalam keadaan kekurangan, kita bimbang. Nanti kalau saya kaya baru saya tidak bimbang, tidak ragu. Saudara-saudara, orang yang kaya hartanya berlimpah ruah juga pasti punya beban yang lain. Pohon itu semakin tinggi semakin banyak diterpa oleh angin. Kalau saudara lihat pohon kelapa di pinggir pantai meliuk-liuk begini ditiup angin. Kalau pohon tomat cukup tumbuh di sebelah pagar, itu dia tenang. Angin keras dia tenang-tenang karena terlindung. Semakin tinggi pohon itu semakin banyak badai menerpanya. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang kaya juga banyak badai. Minggu lalu disampaikan oleh gembala bahwa Elon Musk orang yang terkaya di dunia saat ini. Dia juga stres saudara-saudara karena dia pikir bagaimana mengamankan gurita bisnisnya ini. Tetapi dia tetap bingung minum obat penenang. Jadi saudara-saudara, inilah firman Tuhan. Rasul Paulus menulis bahwa jangan kita bimbang dalam keadaan sehari-hari kita. Kita perlu ada rem. Jangan terlalu berambisi segala sesuatu, mau mencapai sehingga kita punya sukacita ini hilang. Berarti orang yang mengalami sukacita baik dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, itu menjadi patokan kita bahwa bukan keadaan kelimpahan yang membuat kita sukacita, tetapi Tuhan. Dalam keadaan sederhana maupun dalam keadaan apapun kita mengalami sukacita. Kemudian kita perlu mencukupkan diri dalam segala situasi karena kekuatannya berasal dari Kristus. Kalau ada gas, ada rem. Kalau kita mau mencapai ambisi terlalu menggebu-gebu, lantas kita gagal, kita bisa stres sendiri saudara-saudara. Kita gagal, kita stres. Mungkin ya syukur-syukur cuma stres begitu, tetapi kalau meningkat dan semakin meningkat bisa mencelakakan diri kita. Jadi perlu ada rem. Rasul Paulus mengatakan mencukupkan diri dalam segala situasi karena kekuatannya berasal dari Kristus. Kekuatan itu berasal dari Tuhan. Saudara-saudara, kita coba lihat di dalam kehidupan
indikator yang kelima terkait kehidupan berbuah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, tolong ditayangkan. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudara-saudara, kalau kita baca buah roh ini, kita coba telisik, kita introspeksi diri kita sendiri. Apa kita sudah ada dengan buah-buah roh ini yang ada 9 kalau tidak salah. Hendaklah kita masing-masing mengintrospeksi diri kita masing-masing, termasuk saya. Apakah sudah menghasilkan? Menghasilkan buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini tidak gampang, saudara-saudara. Bagian yang penguasaan diri itu bagian penguasaan diri itu sering kita lepas kendali, saudara-saudara. Kita sering lepas kendali, termasuk saya. Firman Tuhan ini untuk saudara, tapi untuk saya juga. Itu beda kalau dosen memberi kuliah. Dia sudah kuasai mata kuliahnya, dia mengajar kepada orang yang belum tahu. Tapi firman Tuhan itu mengajar orang termasuk menegur dirinya sendiri. Saudara-saudara, kehidupan yang menghasilkan buah roh ini memberikan kepuasan yang mendalam karena hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lihat saja, sudah adakah buah-buah roh kita? Itu masing-masing mengintrospeksi dirinya sendiri-sendiri. Kemudian kita sampai pada bagian yang keenam atau indikator yang keenam, ketergantungan pada Tuhan. Di sini ada tulisan di atas, I surrender all. Dia berserah semuanya, berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara, ayat dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, coba kita baca. Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara-saudara, ayat ini mudah diucapkan. Tetapi ketika dilakoni, diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak gampang, saudara-saudara. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Coba kita lihat lagi dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara, kedua ayat ini jelas menuntun kita, mengajar kita berserah kepada Tuhan. Kita punya ketergantungan pada Tuhan. Sudahkah kita benar-benar bergantung kepadanya? Kita jawab sendiri-sendiri. Kepuasan dalam Kristus juga terkait dengan sikap ketergantungan penuh kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Sudahkah kita lakukannya ini? Memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup adalah bagian dari rencana Tuhan yang baik dan sempurna. Saudara-saudara, ketergantungan hidup pada Tuhan ini ketika kita dalam keadaan sehari-hari, ketika mau dilakukan banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang muncul, yang mengganggu kita. Coba kita baca ayat tambahan, saudara-saudara. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara-saudara, kalau kita serahkan khawatir kita kepada Tuhan, berarti kita memiliki ketergantungan hidup kepada Tuhan. Ayat itu membuat kita semakin mantap, semakin yakin. Kita baca lagi dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ini banyak ayat, saudara, makanya saya bawakan secara cepat. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1
1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Yang tadi perjanjian lama, ini yang perjanjian baru. 4 ayat tadi kuat sekali saudara-saudara. Saudara mau ragu apa lagi kalau begini? 1 ayat kuat, ini ada 4 ayat. Kira-kira enggak kuat? Kalau saudara tidak kuat, saudara harus banyak berdoa. Memang mudah untuk disampaikan saudara-saudara. Gampang disampaikan. Tetapi kita melakoninya, inilah perlu perjuangan. Usaha terus menerus sampai akhir hayat kita. Saudara-saudara, saya kemarin hadir di acara doa. Acara doa ulang tahun Kota Palu dan juga ada doa. Saya ketemu senior saya, dia sudah berusia 78. Saya bilang saya jalan 71. Saya bilang, dia bilang, dia om, dia bilang saya banyak berdoa dan dia banyak menangis di kamar. Karena dia bilang dia hidup ini hanya kemurahan Tuhan. Dia bilang begitu intinya. Saya aminkan, saya bilang benar itu om, benar itu pak. Karena kita hidup, karena firman Tuhan mengatakan bahwa usia manusia 70, kalau dia kuat 80. Kebanggaannya adalah penderitaan. Orang yang sudah semakin berumur, dia semakin loyo, semakin lemah. Saya rasa dulu kekuatan saya begini, sekarang menurun. Kenapa? Itu memang sudah hukum alam. Jadi saya merasa saya semakin bergantung kepada Tuhan. Tapi jangan juga yang masih muda-muda, oh kalau begitu saya kuat, saya bisa sombong-sombong. Ingat, kalau berdiri di bawah pohon, yang jatuh bukan cuma yang warna kuning, yang hijau juga jatuh. Artinya kita harus bergantung kepada Tuhan. Karena kalau tidak kita sombong itu bahaya, saudara-saudara. Ini saya biasa bercanda dengan teman-teman. Kalau ditanya umur berapa, saya bilang kalau Tuhan izinkan bulan ini atau bulan depan atau 3 bulan ke depan saya berumur sekian. Kenapa saya bilang kalau Tuhan izinkan? Kalau dia tidak izinkan kan tidak sampai, benar kan? Oh saya masih muda masih kuat, oh banyak kejadian masih muda masih kuat berangkat. Saya sudah lihat mantan mahasiswa saya, teman-teman seprofesi yang masih kuat berangkat. Jadi kita harus punya ketergantungan pada Tuhan. Kemudian kita coba lihat indikator yang berikut, yaitu indikator yang ke-7. Harapan yang kekal. Coba kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima sesuatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudara, apakah ayat ini tidak menguatkan kita? Kita mempunyai harapan. Harapan hidup yang kekal. Asal saudara lakukan firman Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga saudara bernilai di hadapan Dia. Kalau saudara tidak bernilai, tentunya tujuan kita bukan di surga. Di dalam dunia ini 2 tujuan, tidak ada antara. Kalau bukan surga, neraka. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini manusia lahiriah kita semakin merosot. Memang betul. Tetapi manusia batinia kita dibaharui dari waktu ke waktu. Saudara-saudara, kepuasan hidup dalam Kristus ini didasari oleh harapan akan hidup bersama Tuhan.
Keyakinan ini memberikan perspektif yang berbeda terhadap masalah, penderitaan ataupun tantangan yang dihadapi di dunia ini. Karena kita tahu harapan kita ada, bukan tidak ada harapan, tapi ada harapan. Karena semuanya adalah sementara dan tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Kita yakin ada harapan. Ada lagu dulu, Belakang Langit Biru. Saya masih ingat itu. Belakang langit biru ada tempat saya. Lagu itu sangat menguatkan. Kemudian kesimpulannya saudara-saudara adalah orang yang memiliki kepuasan hidup dalam Kristus bukan sekedar kondisi emosi yang positif. Emosi ada yang negatif, tapi ada yang positif. Orang yang memiliki kepuasan hidup dalam Kristus bukan sekedar kondisi emosi yang positif, tetapi mempunyai sikap hati yang berserah penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan sebagai pusat hidup dan percaya bahwa hanya dalam Dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Kita bisa menemukan makna dan kepuasan yang sejati. Saudara-saudara, inilah merupakan kesimpulan firman Tuhan renungan pada hari ini. Kiranya bisa menguatkan kita, membangun semangat kita, membangun percaya kita kepadanya, mengiring Dia, mengikut Dia seumur hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman-Mu ini Tuhan bisa menguatkan kita. Bisa membangun semangat kita. Bisa membuat menjadi pedoman hidup kita. Agar kita semakin setia mengiring Engkau. Semakin setia beribadah kepada Engkau. Dan semakin dekat dengan Engkau sehingga kita mempunyai nilai, sehingga kita menjadi orang-orang yang bernilai di hadapan Tuhan, sehingga kami layak masuk ke dalam kerajaan surga yang merupakan tujuan hidup kita. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu ini tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami sehari-harinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari bangkit berdiri bersama. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali Yesus selamanya. Lagi katakan sekali
kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu karena kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Kami menyadari Tuhan siapakah kami ini. Tidak ada yang kami dapat banggakan dalam hidup kami. Karena semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kami. Kami kuat, kami sehat, kami diberkati oleh Tuhan. Semua adalah anugerah-Mu dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, firman-Mu selalu mengajar kepada kami. Firman-Mu selalu mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh berserah sepenuh pada Tuhan. Kami sepenuhnya terus mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Kami sadar Tuhan, kami punya keterbatasan. Kami tidak sempurna Tuhan. Itulah sebabnya kami hanya bergantung sepenuh kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu yang Engkau sudah nyatakan bagi kami lewat hamba-Mu boleh membawa kami untuk semakin menyadari bahwa ketergantungan sepenuhnya hanyalah di dalam Engkau. Sebab Engkaulah pencipta kami. Bahkan Engkau yang sudah selamatkan kami. Engkau sudah mengampuni kami. Engkau sudah membebaskan kami dari segala dosa kami. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah kami menggunakan hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk selalu dapat memuliakan Tuhan, untuk selalu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Biar kehidupan selama kami ada di dunia ini bisa berguna bagi orang lain, menjadi bencana-bencana yang indah di mata Tuhan. Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami selalu merasakan kepuasan hanya di dalam Engkau. Karena dunia tidak mungkin bisa memuaskan kami. Karena jiwa kami membutuhkan firman Tuhan. Jiwa kami membutuhkan kepuasan dari pencipta kami, yaitu Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati kami semua, pribadi lepas pribadi, untuk menyadarkan kami untuk kami terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena iman kepada Tuhan akan terus menghasilkan pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Karena Engkau menyatakan anugerah kasih karunia-Mu kepada orang-orang yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali apa yang kami lakukan menyakitkan hati Tuhan, tetapi Tuhan selalu mengasihi kami. Bapa, terima kasih, kami yakin dan percaya semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Karena firman-Mu sudah menyatakan bahwa orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan tidak akan pernah kehilangan upahnya. Terima kasih Tuhan buat upah yang selalu Tuhan siapkan bagi kami. Karena kami percaya di dalam Engkau selalu ada kepuasan di dalam hati kami yang sesungguhnya. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat pengurapan Tuhan terus bagi hamba-Mu Tuhan. Aku akan pakai kehidupannya lebih lagi untuk dapat memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Bukan saja di tempat ini, bahkan dimanapun dia berada, dalam tempat pekerjaannya. Biarlah Tuhan selalu dimuliakan, Tuhan Yesus yang selalu diagungkan. Berkati semua kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Kami yakin dan percaya segala apa yang kami lakukan dengan kesetiaan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan tahu memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami yakin berkat Tuhan atas mereka ketika kami memberi dengan sukacita, oleh karena kami mengasihi Tuhan dan kami mengasihi akan pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini, untuk semakin diperluas, semakin banyak jiwa-jiwa terhilang yang belum kenal Engkau boleh dibawa datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Hamba berdoa juga mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini atau juga hari ini. Tuhan, Engkau berkati mereka dengan berkat kelimpahan, kekuatan, kesehatan, umur panjang. Dan sadarkan mereka juga bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini dan juga atau hari ini.
Mari Tuhan berkati rumah tangga mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan terus melimpah bagi keluarga. Ada kasih Kristus nyata, ada kepuasan di dalam Kristus. Anak cucu mereka diberkati Tuhan. Bapa, terima kasih, berkati kota Palu Tuhan. Berkati Sulawesi Tengah, kemarin berulang tahun 46. Dan berkati juga pilkada yang akan dilaksanakan tidak lama lagi Tuhan. Biarlah kami bisa menentukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati bangsa negara kami, berkati Indonesia. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin kami, khususnya yang akan memimpin kami ke depan. Hikmat dan takut akan Tuhan Kau karuniakan bagi mereka dalam nama Yesus. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengakuan kami. Dan semua umat Tuhan diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat berkat Tuhan. Ya dalam masih, ya dalam masih, haleluya. Ya dalam masih, ya dalam masih, Jesus, Jesus, Allah Roh Kudus. Kau memberkati umatmu dalam nama Yesus. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara kita, melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Dalam sesat ku mencari wajahmu, bersujud menyembahmu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan.
satu. Cek. 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 FF. Berbangga Tuhan, bersyukur, memuji Tuhan, dalam sukacitaku setia. Kasih setianya untuk selamanya. Dia sungguh baik, kasih setianya dekat, sebab Dia baik. Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik. Dia sungguh baik, kasih setianya dekat, kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih
Tuhan.